Mas Hendro, ada alat bukti, ada barang bukti. Sejauh ini alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sekuat apa untuk membebaskan Jessica keluar dari jeratan hukum, ataukah justru memberatkan menurut Anda? Ya, kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Dari alat bukti berupa keterangan saksi dan juga ahli ditambah surat, ya, itu sudah menyatakan bahwa J itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut keyakinan saya. Tapi kembali lagi, barang bukti yang diajukan itu hanya bersifat menguatkan, tidak bersifat artinya sama kekuatan pembuktiannya dengan alat bukti. Karena yang tadi saya bilang, di Amerika sistem hukumnya berbeda dengan Indonesia. Yang mana alat bukti adalah Indonesia yang utama, sedangkan di Amerika barang buktilah yang utama. Ya. Seperti itu. Pak Otto, salah satu saksi ahli minggu kemarin mengatakan pelaku ini pintar karena dia tahu cyanida itu tidak akan bereaksi jika kopinya panas. Tapi karena dia ada esnya, es kopi Vietnam, maka cyanida itu bisa bereaksi. Tanggapan Anda? Kalau saya kan dalam posisi tidak mengakui adanya cyanida dalam es ini. Jadi kita punya perbedaan persepsi. Orang kan beranggapan ini sudah cyanida, udah pasti. Saya tidak. Saya nggak yakin ini mati karena cyanida. Tapi ada cyanida dalam kopi itu, Anda Pasti yakin? juga nggak yakin saya. Itu yang harus kita buktikan. Yang Anda yakini dalam kopi itu ada apa? Nggak ada Unsur apa-apa. Saya nggak yakinin itu. Dan artinya Mirna mati Itu- bukan gara-gara racun. Iya, Menurut Anda seperti itu? Betul. Makanya itu yang harus kita buktikan. Oleh karena itu saya minta kepada pengadilan supaya hakim memberikan kesempatan yang seluasnya buat saya membuktikan bahwa itu nggak benar. Gitu loh. Karena bagaimanapun kita lihat begini ya. Bagaimana kita bisa mengasumsikan, saya katakan tadi itu, membunuh orang, dia membunuh itu memperhitungkan hanya percobaan-percobaan seperti itu. Itu satu. Kedua, orang mati karena apa? Tentunya karena jantungnya berhenti. Jantungnya berhenti karena apa? Karena ada serangan. Nah, cyanida ini menurut ahli yang saya cek di Singapura, itu langsung menyerang jantung. Ya, diserangnya jantung kan melalui darah kan gitu. Nah, sekarang darah nggak diperiksa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa dia itu mati karena cyanida? Ya kan? Nah, jantung dong harus diperiksa dulu. Otak, ya kan? Juga itu darah kan gitu. Jadi kalau tidak ada pemeriksaan darah, omong kosong bahwa bisa kita katakan mati itu karena cyanida. Baik. Itu absolut. Gitu. Baik, Mas Andrew, ketika Pak Otto tidak yakin ada cyanida di dalam tubuh Mirna yang menyebabkan Mirna mati, sementara hasil lapor dari Polri mengatakan ada cyanida di dalam tubuh korban. Posisi seperti ini seperti apa di mata hukum jadi? Ya, jadi begini. Wajar-wajar dan sah-sah saja kuasa hukum J tidak meyakini hal tersebut. Tapi kembali lagi, saya selaku pihak di luar persidangan, saya menganalisa dari alat bukti yang saya dengar, yaitu keterangan ahli yang mana ahli pertama Dr. Slamet sudah menyimpulkan ada zat yang bersifat korosif atau merusak di dalam tubuh Lambung, korban. ya. Ya. Kemudian menurut ahli toksikologi Pak Nur sudah menyatakan bahwa racun tersebut adalah merupakan cyanida. Tapi bagaimanakah pemeriksaan itu apakah sudah tepat atau tidak, itulah kuasa hukum nanti yang akan menggali. Karena nanti kuasa hukum akan mengajukan ahli juga yang cukup meringankan, yang mana nanti itu akan diuji antara ahli dari jaksa penuntut umum dan juga ahli dari kuasa hukum, seperti itu. Tapi kalau ada keterangan mengatakan cyanida itu masuk ketika Mirna masih hidup, sehingga organ tubuhnya rusak. Sementara kalau cyanida itu masuk di saat Mirna sudah mati, maka tidak separah ini kerusakan di dalam tubuh korban. Ya, balik lagi yang saya sebutkan. Jadi begini, ahli itu ada dua golongan. Yang pertama ahli yang memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki, atau ahli yang memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga yang meneliti objek dan korban. Ya, saya pikir cukup valid yang disampaikan oleh keterangan ahli kemarin, karena di samping dia mempunyai keilmuan mengenai hal tersebut, dia juga meneliti korbannya. Walaupun mungkin menurut kuasa hukum yang diteliti tersebut belum keseluruhan. Pak Otto, artinya Anda meragukan kapasitas dan kapabilitas saksi ahli yang dihadirkan kemarin? Bukan. Jadi dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Jadi bukan keterangan saya itu. Keterangan dokter yang mengatakan kemarin yang diperiksa hanyalah sampel. Itu bukan keterangan saya, keterangan ahli. Dan saya tanya, seharusnya bagaimana? Seharusnya diperiksa jantung dan otak. Itu keterangan dia. Nah, selama ini kan digembor-gemborkan kepada masyarakat bahwa Jessica Mirna meninggal ada busa. Saksi ahli kemarin menyatakan kalau cyanida nggak berbusa. Itu saksi ahli kemarin, selama boleh diputar. Nggak ada busa. Padahal selama ini kita dengung-dengungkan berbusa kan gitu. Nah, kemudian waktu saya tanya kemarin, kalau orang sudah dibalsem, ya itu pasti lambungnya itu hitam.
pasti itu Tan. Padahal di dalam dokumen dia bilang itu merah, nggak mungkin. Iya kan? Nah akhirnya kemarin saya tanya di persidangan, referensi yang saya tahu kan harus merah. Oh iya Pak, jadi hitam karena kena darah. Ya dia ngaku. Bagaimana dengan kejanggalan dari kesaksian yang disampaikan oleh pegawai kafe mengatakan sangat jarang ketika ada seorang pengunjung datang langsung close bill, biasanya open bill sampai nanti mereka selesai makan, selesai minum, baru dibayar seperti itu. Iya, dia kan orang yang bekerja hanya di situ. Padahal Anda sendiri mungkin biasa kan membeli portfolio bill. Apalagi dengan Jessica, kan lihat di gambar itu kan, dia kan tinggal di Australia, pergi ke bar, kan? Kan biasa dong, pesan langsung bayar dia. Makanya dia tanya, Mas, ini saya bawa atau diantar? Kan dia tanya itu. Karena ketidaktahuannya, baru pegawainya bilang, oh diantar Mbak, katanya. Karena di Australia, selalu kita bawa minum, bayar, kau tunai, bawa makanannya, kan begitu. Jadi itu biasa gitu loh. Nah apalagi umpamanya close bill umpamanya kan. Kalau saya pengen membayar Anda, ya tentu buru-buru saya bayar dulu dong. Ya kan? Nah, jadi kebiasaan seperti ini tidak mengakibatkan orang jadi terbunuh gitu loh. Ini pertanyaan, make sense, baik, gitu. ini adalah pertanyaan lama, tapi masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Mengapa Jessica menaruh tas kecilnya itu di atas meja nomor 54, sehingga terkesan menutupi apa yang ada di atas meja tersebut? Kan di CCTV nggak ada. Ini kan cerita lama ini. Sampai sekarang belum muncul tentang gambar itu. Apa ada gambar yang sekarang ada, yang ditunjukkan bahwa ada tas itu? Mana? Itu kan hanya cerita dari dulu. Sampai sekarang saya minta kepada jaksa, tolong dong putar itu. Saya menghendaki kepada Pak Penuntut Umum, tolong dong sorot dulu mejanya si Jessica itu yang ada kopinya, ya kan? Supaya kita lihat. Karena saya katakan, saya pun tidak ingin salah membela. Kalau dia salah, hukumlah dia. Tapi kalau dia tidak salah, bebaskan. Saya minta kepada penuntut, tolong sorot mejanya. Ada kok lengkap CCTV. Kenapa itu nggak ditunjukkan sampai sekarang? Mas Ardus, seberapa kuat bukti CCTV menjadi fakta di persidangan? Ya itu saya pikir cukup kuat. Karena sebagaimana undang-undang IT, ya CCTV itu juga bisa sebagai bukti di pengadilan. Yang mana CCTV itu juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, yaitu waiters atau pelayan dari kafe tersebut sudah menyatakan bahwa sesuai runutan ceritanya. Mungkin ada beberapa yang tidak sama persis, wajar. Karena dari pertama kali perkara artinya kejadian itu terjadi sampai dengan BAP kemudian persidang itu ada waktu. Wajar, orang nggak mungkin secara tepat ingat selalu nggak. Seberapa persen toleransi dari kewajaran ketidaksamaan antara keterangan dengan CCTV? Ya artinya begini, kalau memang itu artinya disampaikan adalah sesuai fakta, saya pikir tidak akan terlalu ada perbedaan ya antara CCTV dan juga artinya saksi-saksi yang dihadirkan. Tapi kembali lagi perbedaan itu sangat wajar karena tidak mungkin orang akan mengingat. Dari pengalaman saya, saksi-saksi yang diajukan itu wajar berbeda juga terkadang dengan BAP, wajar karena lupa. Ya, sudah sioki aja saksi itu lupa karena kalau dia terlalu ingat itu ada sesuatu, mungkin. Artinya justru mencurigakan ketika saksi itu sangat ingat tentang kejadian betul, dan betul. sangat presisi dengan apa yang disampaikan di BAP, seperti itu. Iya, kalau sangat presisi wajar. Tapi kalau itu artinya di BAP itu adalah apa yang dia sampaikan dengan sebenar-benarnya dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, wajar kalau itu sama. Tapi ya perbedaan sedikit juga wajar. Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita. Termasuk saya akan menanyakan apa tanggapan dari Jessica sejauh ini tentang persidangan yang sudah berlangsung. Tapi nanti bersama kami pemirsa, tetap bersama kami di iNews Petang.